Tuhan Shalom, haleluya. Saudara, tanpa terasa kita memasuki bulan September dan tidak lama lagi nanti Desember dan tahun depan lagi saudara, tahun 2025. Semakin lama saya semakin tua rasanya saudara ya. Saudara, mari selama bulan ini kita akan berbicara tentang tubuh jiwa roh khususnya saudara, dan akan menyeluruh dengan yang lain. Dan pada hari ini saya diberi tema memelihara tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, secara umum kita mengetahui bahwa manusia secara umum saudara ya, terdiri dari tubuh secara fisik dan manusia batiniah secara rohani. Dan kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kita adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu muncullah istilah ungkapan tubuh, jiwa, roh, kehendak, pikiran, kemauan, keinginan, dan banyak lagi saudara ya. Ungkapan-ungkapan yang sepertinya mengungkapkan siapa diri kita. Dan saudara, lalu pertanyaan-pertanyaan itu akan menimbulkan secara spesifik, secara khusus, siapakah sebenarnya manusia itu? Bagaimana Tuhan membentuk manusia itu, dan manusia sebenarnya terdiri dari apa saja sih? Nah saudara, berbicara tentang manusia itu terdiri dari berapa bagian, itu berbicara sangat luas, dan ahli-ahli teologi, orang-orang Kristen saudara, itu membagi manusia dalam banyak variasi. Banyak teorinya, banyak definisinya saudara. Tetapi yang sangat dominan, saudara ya, yang sangat dominan diakui, itu dibagi dalam dua. Yang pertama, manusia terdiri dari dua bagian, dibuka lanjut, yang disebut dengan dikotomi, yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh fisik, jiwa dan roh itu satu hakikat. Kemudian yang kedua, itu manusia terdiri dari tiga bagian, tiga unsur, tiga aspek, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan masih banyak teori-teori lain, dan masing-masing teori itu saudara memiliki dasar-dasar Alkitab. Ada ayat-ayatnya saudara. Dan meskipun saudara memiliki banyak variasi, tetapi definisi tentang berapa bagian dalam diri manusia itu bukan satu doktrin yang sentral. Maksudnya doktrin yang sentral itu tidak seperti doktrin Allah, ajaran tentang manusia, ajaran tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang Yesus, tentang Alkitab. Itu adalah ajaran-ajaran yang baku, ajaran-ajaran yang sentral. Sudah ada rumusannya, sudah ada saudara definisinya, sudah ada doktrin yang baku. Kalau misalnya sudah berbicara tentang Allah, dan itu berbeda dengan ajaran yang baku yang diakui oleh seluruh dunia, gereja-gereja seluruh dunia, maka dianggap sesat. Seperti saksi Yehova yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, saudara ya. Dan masih banyak ajaran-ajaran sesat yang lain. Tetapi kalau berbicara tentang manusia, kalaupun berbeda, tidak masalah, saudara ya. Karena pada dasarnya tidak ada teori yang baku. Dan itu bukan teologi yang sentral. Jadi kalau hari ini saya berbicara mungkin berbeda dengan saudara, tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hari ini saya berbicara tentang tubuh manusia itu berapa bagian, tapi dalam perkembangannya saya bisa berubah karena menemukan teori baru, definisi baru. It's okay, saudara. Karena berbicara manusia itu sangat kompleks. Tetapi memang ada dua teori yang sangat dominan, yaitu dikotomi dan trikotomi. Sampai saat ini, saudara ya, sampai saat ini sesuai yang saya pelajari, saya pahami, saudara, tentu saja ini satu bahan yang sangat berat. Isi saya tahu, saya selama 1 minggu full sudah mempelajari ini. Terus saya melihat buku-buku teori saudara, ensiklopedia dan sebagainya, kamus, lihat di YouTube, banyak sekali berbicara tentang dikotomi dan trikotomi. Sampai semalam saya masih jam 4:30 sudah baru tidur. Akhirnya saya ketetapan, teori saya tetap saya anggap benar, baik. Saudara ya, saya mempercayai bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, dikotomi tetapi juga trikotomi. Maksudnya apa sih? Kok dikotomi tapi juga trikotomi? Kita akan lihat saudara ya.
Saudara perhatikan baik-baik karena ini tidak mudah, saudara. Selanjutnya, manusia berdasarkan asal-usulnya itu adalah dikotomi. Berdasarkan asal-usulnya manusia itu dikotomi. Terdiri dari dua bagian. Saudara perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas. Nafas itu dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yaitu nefes, jiwa. Dalam bahasa Ibraninya jiwa itu nefes. Saudara perhatikan di situ dikatakan bahwa ada dua unsur, yaitu roh dan tubuh yang dari debu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, unsur pertama, dan mengembuskan nafas ruah roh. Allah mengembuskan nafas pada debu yang dari tubuh yang dari debu tanah itu lalu menjadi hidup. Jadi katakan menjadi makhluk hidup yang disebut dengan jiwa. Lalu berikutnya dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, selanjutnya dikatakan apa saudara? Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Diulangi lagi saudara, debu menjadi tanah, lalu saudara kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pada hakikatnya manusia berdasarkan asal usulnya itu terdiri dari dua unsur, roh dan tubuh manusia dari debu itu saudara. Karena kalau terdiri dari tiga bagian, tubuh, jiwa, roh, kalau mati, jiwanya kemana? Rohnya kembali Allah, jiwanya kemana? Nah, disinilah kita melihat pada teori berikutnya, berdasarkan manusia sebagai makhluk hidup, manusia itu terdiri dari tiga bagian yang disebut dengan trikotomi. Saudara perhatikan saudara pada Kejadian pasal 12 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan ruah atau nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, nefes, jiwa. Pertemuan antara roh, yang Allah mengembuskan roh, pertemuan antara roh dengan tubuh fisik itu saudara, maka melahirkan nefes atau jiwa. Saya dapat gambarkan begini. Kalau saudara membuat minuman kopi, maka saudara proses seperti apa? Proses sederhananya kita taruh kopi di dalam gelas, bubuk kopi dalam gelas, lalu kita tuangkan air panas. Jadi ada dua unsur, air panas dan bubuk kopi. Ini gambaran sederhana meskipun tidak sempurna, tapi bisa memberikan kita pengertian. Lalu saudara, air panas itu kita tuangkan ke dalam kopi, bubuk kopi. Apa yang terjadi? Dua unsur antara bubuk kopi dengan air panas itu saudara, kita aduk menjadi sesuatu yang baru, namanya minuman kopi. Saudara paham? Minuman kopi itu saudara kita tidak lagi bisa mengatakan, oh ini air, oh ini kopi, tidak. Itu minuman kopi. Dan secara kimiawi, secara kimia bisa dibedakan atau bisa dipisahkan, ini airnya, ini kopinya. Tetapi ketika menyatu, saudara, menjadi satu bentuk yang baru, namanya minuman kopi. Demikianlah jiwa, pertemuan antara roh dengan tubuh itu melahirkan sesuatu yang baru, namanya jiwa. Dan itulah, nanti kita bahas berikutnya saudara, jiwa itulah keseluruhan kehidupan manusia, yang mengontrol manusia. Sudah paham seperti sini ya? Pertemuan roh dengan tubuh itu, maka melahirkan jiwa. Dan saudara, kita lihat berikutnya,
Di Alkitab, penggunaan roh dan jiwa, saudara, sering dipakai berganti-ganti, berganti tempat. Kita lihat lagi dalam Ayub pasal 12 ayat 10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa, nefes, jiwa, segala yang hidup dan nafas, ruah setiap manusia. Pertemuan antara roh dengan tubuh, saudara, melahirkan jiwa, sehingga dikatakan bahwa di dalam jiwa itu ada unsur roh dan ada unsur badaniah. Tetapi bukan unsur yang berbeda, tidak. Sama seperti kopi, di dalamnya ada air, minuman kopi ada air dan ada kopinya. Jiwa, saudara, itu terjadi karena pertemuan antara roh dengan tubuh fisik. Dalam Ayub tadi dikatakan, saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam tangannya terletak nyawa, nefes, segala yang hidup dan nafas, roh setiap manusia. Dan ayat ini seringkali berganti-ganti, kadang nefes, kadang ruah, kadang jiwa, kadang roh. Tapi nanti kita bisa berikutnya, saudara, untuk membedakan antara jiwa dan roh itu seperti apa. Kita lanjutkan dalam Ayub pasal 17, Ayub pasal 7 ayat 11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Jiwaku dalam bahasa Ibrani-nya ruah, roh, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Dalam bahasa Ibrani, hatiku itu nefes. Seringkali diganti antara roh dan nefes. Saudara, roh dan jiwa itu seringkali dipakai untuk berganti-gantian di dalam Alkitab. Dengan kata lain bahwa sebenarnya roh itu adalah ada dalam jiwa. Jiwa itu saudara di dalamnya adalah roh. Tapi jiwa itu hasil pertemuan antara roh dengan tubuh. Berikutnya, saudara, dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Tubuh dalam bahasa Yunani, sak atau daging, dan rohnya dalam roh kalau dalam perjanjian lama itu ruah. Roh dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu pneuma. Diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kita akan lompat terus, saudara. Jadi, saudara, keutuhan kita sebagai manusia merupakan keutuhan berfungsinya tubuh, jiwa, dan roh. Kita lihat, saudara, lompat tadi ini ya. Ini tadi masih dalam dikotomi. Nah, sekarang masuk ke dalam trikotomi, saudara. Penggunaan roh seringkali berganti tempat antara roh dan jiwa. Dan berikutnya, saudara, roh lebih bertalian atau berkaitan dengan Allah, dan jiwa berkaitan dengan manusia. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ayub pasal 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa, segala yang hidup. Perhatikan, saudara, jiwa seringkali berkaitan dengan satu kehidupan. Lalu nafas, roh setiap manusia. Roh ini berkaitan dengan Allah. Dalam Ayub pasal 7 ayat 11, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara di dalam kesesakan jiwaku, dalam bahasa Ibrani ruah, saudara, dan mengeluh dalam kepedihan hatiku, nefes. Roh itu seringkali berkaitan dengan Allah, nefes itu seringkali berkaitan dengan kehidupan manusia. Kepedihan hatiku. Lalu di dalam saudara perhatikan Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya roh ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, nefes. Sehingga saudara boleh dikatakan bahwa manusia itu asal usulnya dari roh dan tubuh, lalu di situ ada jiwa. Ketika manusia masih hidup, maka unsur jiwanya itu ada. Karena itu pertemuan antara roh dan tubuh.
Tetapi ketika manusia mati, maka rohnya itu termasuk jiwa yang lepas dari tubuh itu, saudara, akan kembali ke dalam Allah dan tubuhnya ke dalam tanah. Kita lanjutkan, saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 sudah, Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu, saudara. Hidupmu ini menggunakan kata suke dalam bahasa Yunani itu jiwa. Jiwa dalam perjanjian lama itu adalah nefes. Dalam perjanjian baru itu adalah suke. Selalu kalau berkaitan dengan manusia digunakan jiwa. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, jangan khawatir akan hidupmu, menggunakan jiwa. Ini berkaitan dengan hidup. Akan apa yang kamu makan, hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, soma, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup jiwa itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kata hidup di sini selalu menggunakan suke, jiwa dalam bahasa Yunani. Kalau berkenaan dengan hidup manusia, saudara, itu menggunakan jiwa. Tapi kalau berkaitan dengan Allah seringkali menggunakan roh. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 1 dikatakan apa, saudara? Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Menggunakan kata nefes, yaitu bahasa Ibrani, jiwa. Kita bisa membedakan ya, saudara ya. Pertemuan tubuh dengan roh, maka melahirkan jiwa. Dan membedakan antara roh dan roh itu ada dalam jiwa. Dan untuk membedakan roh dengan jiwa itu, roh seringkali berkaitan dengan Allah. Dan jiwa itu berkaitan dengan hidup. Sehingga ketika manusia mati, saudara, maka jiwa yang asal dari roh itu kembali kepada Allah. Dan tubuh itu fana, mati dalam dunia ini. Sehingga jiwa itu bukan bagian tersendiri di dalam tubuh manusia. Lalu apa bedanya dengan binatang? Bukankah binatang memiliki jiwa? Kualitas jiwa manusia dengan binatang berbeda. Karena kualitas jiwa manusia ada unsur Allah, roh Allah yang memberi kehidupan. Kualitas jiwa manusia itu, saudara, berkenaan dengan imago Dei. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa dalam jiwa manusia, yaitu roh manusia, itu, saudara, kualitas ilahi. Tetapi dalam jiwa binatang itu tidak ada kualitas ilahi. Pada akhirnya kalau binatang mati, jiwanya juga hilang. Tetapi kalau manusia mati, saudara, jiwanya kembali kepada hakikat awalnya yang bersumber dari ada Allah, yaitu roh itu. Sudah paham, saudara? Nah, berikutnya kita lihat. Jadi, saudara, kalau dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20 dikatakan, berikutnya, sebelumnya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ada situ ya. Di sana dikatakan ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Ini bukan pembagian struktur bahwa manusia terdiri tubuh, jiwa, roh, tapi ini pembagian fungsi. Bahwa roh itu berhubungan dengan Allah, jiwa itu sudah berhubungan dengan manusia, lebih kepada manusia dalam kehidupan manusia, dan tubuh ini secara fisik. Kita akan masuk, ini adalah pengantar, saudara, untuk mengenal lebih, dan kita pada hari ini masuk pada poin ketiga. Poin ketiga ini hendaknya menjadi sesuatu yang memberkati, saudara. Kalau poin pertama dan dua itu lebih bersifat doktrinal. Nah, setelah kita memahami diri kita, saudara, pada hakikatnya, pada dasarnya secara umum kita mengenal manusia batiniah dan manusia lahiriah. Manusia batiniah itu, saudara, adalah yang tidak kelihatan, imaterial. Dan manusia jasmani itu material, yaitu tubuh kita. Secara keberadaannya, saudara, kita perlu memelihara manusia batiniah, jiwa dan roh itu. Dan secara material kita perlu memelihara badan kita, tubuh kita. Kita perlu jaga, kita perlu pelihara batiniah kita beri makanan-makanan rohani.
tubuh jasmani kita beri makanan-makanan yang bergizi. Itu tanggung jawab kita, itu secara keberadaan. Tetapi saudara, secara sifat saudara, ada perbedaan yang nyata. Kalau saudara perhatikan pertemuan roh dengan tubuh itu melahirkan jiwa, siapa itu jiwa? Pada dasarnya jiwa adalah, pada akhirnya jiwa itu adalah Tom, Erna, Pak Ruby, yang tercermin dari kepribadiannya, di mana ada kehendak, ada keinginan, saudara, ada kemauan, dan jiwa ini saudara, yang ada dalam tubuh manusia ini, perlu kita pelihara berdasarkan keberadaannya. Dan berikutnya berdasarkan sifatnya, jiwa dan tubuh ini saudara, pertempurannya saudara, antara manusia batiniah dan tubuh jasmani, pertempurannya adalah di dalam jiwa itu, di dalam kehendak itu, di dalam keinginan itu. Saudara perhatikan ayat berikutnya. Dalam Roma pasal 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ketika roh itu saudara, memberi kehidupan kepada manusia, sehingga melahirkan manusia. Roh itu tidak independen. Yang ada dalam manusia itu saudara, yang berbentuk jiwa itu tidak independen. Dia akan terikat di dalamnya. Akan terikat sama seperti Yesus. Yesus adalah roh. Ketika dia menjadi manusia, dia 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Apakah Yesus tidak haus? Haus. Apakah Yesus tidak punya keinginan? Punya. Apakah Yesus punya kehendak? Punya. Apakah Yesus bisa melahirkan darah? Bisa, karena ada tubuh. Tetapi Yesus adalah Allah yang tidak berdosa. Dia tidak bisa melakukan dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, melakukan dosa. Yesus tidak bisa untuk saudara berdosa karena dia adalah Allah. Manusia bisa berdosa, tetapi Yesus harus mencukupi kebutuhan badaniahnya dan juga kebutuhan batiniahnya. Dan Yesus sebagai manusia, saudara, dia mengalami satu pertempuran di dalam dirinya. Antara badan jiwa ini saudara, yaitu tubuh kita yang ada panca inderanya, saudara, ada yang kita rasa, ada yang kita kecap, ada yang kita lihat. Secara sifat, selalu punya satu keinginan untuk dipuaskan. Dan juga dengan roh, batinnya selalu ingin punya sesuatu, ingin dipuaskan. Saudara perhatikan ayat-ayat berikutnya, kita akan bahas lebih lanjut saudara. Tuh ini bermasalah terus ini. Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 lanjut. Sebelumnya Matius pasal 26 ayat 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bahwa di dalam diri suami saudara ada roh, ada jiwa. Yang itu sebenarnya roh itu saudara pengen selalu hidup benar. Makanya di dalam diri manusia itu yang paling menguasai kehidupan itu hati dan pikiran, otak. Dan hati seringkali disebut dengan institusi ilahi karena hati lebih kepada untuk mengatakan iya dan tidak, benar dan tidak berdasarkan kehendak Allah. Tapi pikiran saudara yang lebih dekat dengan manusia itu saudara cenderung untuk menguntungkan tidak. Bukan hanya berbicara benar tidak, tapi menguntungkan atau tidak. Kalau dalam ilmu medis saudara, otak ini saudara itu mengontrol kehidupan manusia, kehidupan secara saraf. Kalau hati itu menyaring, saudara, filter apakah ini beracun atau tidak. Secara medis itu ya, ada dokter di sini lebih tahu. Dan secara rohani, hati itu saudara adalah menyaring sebagai institusi rohani. Ini sesuai dengan kehendak Allah tidak. Jadi pertempurannya adalah di dalam diri manusia antara keinginan roh untuk menyenangkan roh Allah yang hidup dengan keinginan daging manusia. Dan saudara ketika diberi roh menjadi manusia yang hidup, saudara punya free will. Punya kehendak bebas untuk mengikuti kehendak roh. Makanya dikatakan dengan jelas saudara di dalam Matius pasal 26 ayat 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh manusia itu penurut. Yang berasal dari Allah sebenarnya penurut. Tetapi daging lemah.
Dan seringkali kalau saudara mengikuti kehendak jasmania, keinginan-keinginan saudara yang bersifat materi, yang bersifat memuaskan nafsu saudara, maka saudara akan menjauh dari Allah. Makanya dalam Roma pasal 7 ayat 22 dikatakan, sebab di dalam hati batinku aku suka akan hukum Allah. Pasal 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Lebih jauh lagi dalam Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh Allah, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sehingga kalau berkata jiwa adalah keutuhan kehidupan kita di dalam roh, jiwa dan tubuh kita, saudara, dan kita diberi free will, hati dan pikiran, saudara, jiwa itu punya kehendak, punya kemauan, punya keinginan. Pertempuran kita adalah sebagai manusia, kita mengikuti keinginan daging enggak atau keinginan Allah. Roh dalam diri kita itu, saudara, ingin selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi daging kita ini, saudara, ingin terus dipuaskan. Terus dipuaskan, gak pernah puas. Kalau kita mengikuti keinginan daging, maka kita, saudara, menjauh dari Allah. Maka ada istilahnya adalah menjadi manusia duniawi, manusia kedagingan, manusia jiwani. Kata jiwani ini, saudara, bukan berarti jiwa itu jelek, jiwa itu buruk, tidak. Kata jiwani ini adalah orang yang mengikuti kehendak dagingnya. Lalu ada kata rohani, orang itu hidupnya rohani. Dia hidupnya mengikuti kehendak Allah. Orang itu hidupnya duniawi, hidupnya jiwani. Dia mengikuti kehendak tubuhnya, kehendak manusiawinya, kehendak panca inderanya. Inilah pertempuran yang sesungguhnya dalam diri kita. Bahwa hidup manusia, saudara, diberi kehendak bebas, saudara memilih kemana? Apakah mengikuti kehendak roh yang dalam kecil hati saudara, hati nurani saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Atau saudara mengikuti kehendak tubuh jasmani saudara untuk memberikan kepuasan? Dan itu semuanya adalah free will, kehendak saudara. Kalau hari ini saudara ada dalam gereja, saudara menginginkan untuk hidup mendekat kepada Allah. Amin. Kalau saudara tidak berbuat dosa, kalau saudara tidak melawan hukum Allah, saudara menginginkan hidup berkenan kepada Allah. Tapi kalau tidak, saudara hidup dalam dunia. Dan ini saudara kembali kepada kita masing-masing. Saudara bebas untuk melakukannya. Mungkin Allah membiarkan saudara, kalau seringkali dalam khotbah saya sebutkan, kalau dalam perjanjian lama, saudara berbuat dosa, kalau sudah tidak minta ampun, hari itu sudah dihukum. Tetapi dalam perjanjian baru, mungkin Allah tidak menghukum. Saudara bisa memuaskan diri. Di dalam Mazmur dikatakan, itu orang jahat, tetapi kok semakin lama semakin gemuk, semakin makmur, semakin bagus. Tetapi aku yang mempertahankan diri untuk hidup benar, kok aku sengsara. Pilihan pada saudara. Mungkin saudara mengikut Tuhan rasanya berat, rasanya susah. Tapi itu pilihan yang baik. Mazmur kemudian dilanjutkan bahwa orang-orang yang menghidupi dirinya terus memuaskan dengan hawa nafsunya seperti orang yang berjalan di atas batu yang licin. Pada hari penghakiman saudara akan menentukan siapa saudara. Bawa kemana jiwa saudara, bawa kemana hidup saudara. Atau memuaskan keinginan daging atau menginginkan roh. Hidup manusia 70-80 tahun. Tapi hidup dalam kekekalan itu tidak terhingga. Apa kehidupan saudara yang tidak terhingga itu dikorbankan oleh keinginan sesaat? Berapa tahun lalu saudara, saya pernah katakan, Amsal itu berkata begini, orang yang berzina itu tidak akan berakal budi, tidak berhikmat. Orang berzina sudah tidak berhikmat. Dia hanya dipuaskan dalam 15 menit, tapi dia mengorbankan rumah tangganya, mengorbankan kredibilitasnya, mengorbankan nama baiknya, dan mengorbankan Tuhan. Alkitab katakan, saudara, olahraga batiniah itu baik, tapi terbatas manfaatnya.
Tetapi ketika kita memberikan kepuasan kepada roh, jiwa kita untuk mendekat kepada Tuhan, maka itu yang terbaik. Berapa hari lalu, kita kan selalu membawa saudara, ibadah, kita selalu promosi di media, Instagram, dan Facebook, tentang ibadah kita, memperkenalkan diri saudara. Kita expose setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, biasa Minggu. Dan seringkali WA masuk. Berapa hari lalu ada WA masuk. Pak, katanya kalau menjadi orang Kristen itu mendapatkan pertolongan. Kalau ada masalah, bisa dilepas dari masalah. Saya jangan siap, ya betul. Lalu dia berkata, kalau saya punya hutang banyak Pak, apakah saya menjadi Kristen lalu hutang saya akan hilang? Saya nggak punya hutang lagi, masalah saya selesai. Lalu saya katakan, engkau tidak mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan soal itu, tapi soal keselamatan. Kalau kamu mau lepas dari hutangmu, kalau lepas dari masalahmu karena tidak punya uang, karena saudara berhutang, pergilah pada orang kaya. Pergilah kepada bank untuk dapatkan uang untuk membayar hutang. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, saudara, seringkali memuaskan hanya sesaat kebutuhan jasmaniah kita, kebutuhan nafsu kita, apa yang kita ingini. Sesaat. Menjadi orang Kristen, saya katakan pada waktu itu, bukan sekedar masalah seperti itu. Jadi Kristen itu mencari Tuhan. Lalu ada yang lagi berkata begini, saudara saya, Pak, saya mau menjadi Kristen. Saya mau jadi Kristen. Saya tolong dibimbing, Pak. Lalu saya WA, tinggal di mana? Saya di Balikpapan. Bukan Samarin, Banjarmasin. Wah, jauh sekali. Iya Pak, saya pengen sekali. Karena saya ada mimpi bertemu Tuhan Yesus. Kalau mau Bapak tolong, saya pun sekarang bisa pergi ke Makassar. Terus saya bilang, coba saya cari teman kenalan yang ada di Banjarmasin. Saudara, saya cari-cari, teman saya bilang nanti saya hubungi dulu. Nanti saya kabari. Ini orang kerja terus, mana Pak temannya, kenalannya? Kenapa belum ada? Saya bilang hari Sabtu Minggu itu biasa itu pendeta sibuk, nanti mungkin Senin dihubungi. Ya Pak, tapi saya perlu sekali. Lalu saya bilang, kalau engkau betul-betul percaya sama Tuhan, hari ini katakan pada Tuhan dalam hati dan mulutmu, aku percaya pada Tuhan, Tuhan tolong hidupku, maka Tuhan akan bekerja dengan caranya. Hamba Tuhan gereja itu hanya alat. Jadi ya bersabarlah, kalau kamu sungguh-sungguh percaya, hamba Tuhan dan pendeta itu alat. Hari ini kalau saya ada di situ saya bisa bantu. Tapi karena belum ada pendeta, kamu percaya pada Tuhan, Tuhan kita akan menolong kamu. Saudara, seringkali kebutuhan rohani itu diukur dengan fisik saja. Yang sifatnya instan, tidak. Karena itu masalah batiniah. Bagaimana kita menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kadangkala kita menjadi orang Kristen tidak mudah. Kadangkala kita menjadi orang percaya tidak mudah. Tapi orientasi kita adalah Tuhan. Di dalam manusia yang sementara ini, saudara, apa kita korbankan kekekalan itu karena sementara itu? Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang disebut memisahkan jiwa dan roh itu bukan dua hal yang berbeda. Jiwa sendiri, roh sendiri tidak. Saudara, ini memisahkan antara keinginan roh dan keinginan jiwa. Keinginan roh itu selalu ingin mendekatkan dengan Tuhan. Keinginan jiwa yang seringkali saudara kadang-kadang mengikuti kehendak manusiawi. Pertempuran ada dalam diri saudara. Dan saudara punya free will. Apakah saudara membawa roh saudara, hidup saudara kepada Tuhan? Atau saudara, hidup saudara ke dalam mengikuti kehendak jasmania saudara? Itu terjadi atau tergantung dalam diri saudara. Kemudian saudara, kita lihat ayat terakhir. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Masalah batiniah, masalah roh dan jiwa, sesuatu yang tidak mudah. Ini menyangkut dengan kekekalan.
Tapi manusia jasmania kita menyangkut dengan hal yang fana, yang sementara sifatnya. Tapi Allah mengingatkan yang sementara itu saudara fana. Tapi yang sifatnya batin ya kita mencari Tuhan sifatnya kekal. Oleh sebab itu jangan kita menukar yang kekal itu dengan yang sederhana. Sehingga saudara harus membawa terus meskipun berat. Meskipun berat datang kepada Tuhan. Meskipun berat datang kepada Tuhan. Dengan membawa diri saudara pada Tuhan. Pada akhirnya juga Tuhan akan melihara hidup saudara. Amin. Tapi untuk proses seperti itu tidak mudah. Saya ingin membawa saudara menjadi orang Kristen yang bukan Kristen jasmani. Yang selalu berkata, Tuhan tolong saya, kebutuhan-kebutuhan saya, Tuhan pasti tolong. Tapi lebih daripada itu, bawalah diri saudara, bawalah hidup saudara dengan keinginan roh itu. Yaitu untuk selalu mendekat dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya roh itu sudah kembali kepada Allah. Dan Allah berkata, sabarlah engkau anakku. Tapi kalau roh yang penurut itu kalah oleh keinginan saudara, maka roh itu tidak kembali kepada Allah, tapi pada kematian yang kekal. Manusia berasal dari dua unsur, roh dan tubuh. Pertemuan itu melahirkan jiwa, dalam jiwa itu terjadi pertempuran antara keinginan roh yang kecil untuk datang kepada Tuhan, atau keinginan badan jasmania. Kita perlu memelihara badan fisik kita. Kita jaga dengan olahraga, kita jaga dengan makanan sehat. Tapi itu sifatnya, manfaatnya terbatas. Ada sifat yang lain yang sifatnya bahwa dalam tubuh kita, surat tubuh kita ini, perasaan kita ini selalu dipuaskan. Betul gak? Saudara bisa merasa mana ini empuk, mana ini keras. Saudara bisa merasa dengan kecap ini enak atau tidak. Saudara bisa melihat ini baik, ini indah, ini buruk. Itu adalah sesuatu yang berasal dari keinginan mata, saudara, keinginan tubuh, panca indera kita. Dan kalau kita ingin terus puaskan, tidak berhabis. Dan bisa menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kebutuhan roh kita untuk datang pada Tuhan, itu mungkin berat. Setiap minggu datang ke gereja. Saudara, setiap hari saya selalu katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Setiap hari selalu bangun pagi, saudara, saya ingin terus datang kepada Tuhan. Pertama berat, berdoa, merenungkan firman. Tapi lama-lama karena saya mengasihi Tuhan itu indah. Sampai pada satu tahap kita berdoa dan merenungkan sesuatu yang indah. Saudara, kalau saudara sudah hidup dalam taraf seperti itu, ke gereja bukan sesuatu yang berat. Berdoa bukan sesuatu yang berat. Membaca firman Tuhan bukan sesuatu berat. Ada satu keindahan. Karena roh kita, saudara, menyatu dengan Allah. Tapi kalau sudah hidup dalam kehidupan duniawi, berat. Kalau sudah memuaskan kehidupan jasmani, berat. Sepertinya gak mungkin. Ada orang tanya sama saya begini, enak ya jadi orang Kristen. Kalau jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Saya katakan sama dia, itu pengertian umum. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, sudah lahir baru, saudara tidak akan rasa untuk berbuat dosa. Tidak ada keinginan lagi berbuat jahat. Tidak ada keinginan lagi untuk memuaskan nafsu saudara. Kalau kita suatu saat jatuh dalam dosa, ada rasa penyesalan, ingin bertobat. Ada rasa, Tuhan, aku ingin ampuni saya karena kesalahan saya. Itu orang sudah lahir baru. Tapi kalau orang yang gak lahir baru, ya berdosa-dosa aja lalu minta ampun sama Tuhan, tidak rasa apa-apa. Bagaimana dia berbuat dosa tidak rasa apa-apa? Anak Tuhan kalau malam minggu ingin berdoa. Tapi anak dunia, saudara, kalau anak Tuhan berdoa, anak dunia berdosa, saudara. Orang dunia ingin memuaskan, dia ada rasa lagi Tuhan. Tapi orang yang lahir baru, saudara, yang sudah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia susah untuk berbuat dosa. Karena apa? Kalau berbuat dosa, sudah ada rasa salah. Lalu minta ampun sama Tuhan. Sampai pada akhirnya lagi, satu titik, tidak ada lagi keinginan. Tidak ada lagi keinginan, kemauan untuk melakukan itu. Karena apa? Sudah bersifat daging, roh kita sudah gak nyaman dengan itu. Kalau sudah tahap itu, maka kekristenan saudara adalah kekristenan yang indah. Tapi kalau masih tahap Taurat, aduh aku kalau nggak kasih persembahan nanti Tuhan hukum aku. Aku kalau nggak gereja nanti Tuhan hukum aku, nggak ada pahalanya. Sifat Taurat, saudara belum masuk ke kekristenan yang sempurna, yang benar, menuju kesempurnaan. Tapi kalau saudara terbiasa mengikuti kehendak roh batinnya saudara kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala kita.